Baik Dek, perkenalkan nama kakak Anak Putra Gunawan Suari, bisa dipanggil Kak Gung Putri. Di sini kakak akan menjelaskan bab 7, yaitu daerahku kebanggaanku. Sebelum kakak menjelaskan materi, kakak mau tahu nama adik siapa? Ya Kak, perkenalkan nama saya Putu Junariana, bisa dipanggil Juna. Baik, di sini kakak akan menjelaskan bab 7, yaitu tentang daerahku kebanggaanku. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu 7,81 juta km yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah tersebut dihuni 1.340 suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi, lengkap dengan keragaman budayanya. Baik, sini tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarahnya untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini. Yang kedua, menelaah kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Yaitu yang topik A, yaitu seperti apakah budaya daerahku. Apa saja jenis warisan budaya yang ada di daerahku. Indonesia merupakan negara maritim. Laut merupakan bagian yang menyatukan setiap pulau yang ada di Indonesia. Terlebih setelah manusia menemukan berbagai alat transportasi yang mempermudah aktivitas mereka untuk berpindah tempat. Sebelum kakak lanjut di sini, adik tahu kan budaya Indonesia tuh kayak gimana? Tahu. Nah, di sini kakak akan menjelaskan ya, jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat sudah terlebih dahulu mengarungi lautan untuk berdagang dan melakukan kerja sama antar kerajaan di Nusantara. Mereka datang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, bahkan ada yang sampai menikah dan menetap. Ini seperti ini gambar saya lihat kan? Bisa Kak. Hal yang sama terjadi saat bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara. Perdagangan dari Tionghoa, Arab, India, dan Portugis, Inggris, dan Belanda juga melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara. Mereka banyak yang tinggal dan menetap lalu memperkenalkan budaya yang mereka bawa dari negara asing. Budaya tersebut lambat atau asal laun diterima oleh masyarakat, merupakan percampuran dari keduanya. Proses pencampuran dua budaya ini disebut sebagai akulturasi. Jenis-jenis warisan budaya yaitu Indonesia memiliki berbagai keragaman warisan budaya. Ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Jadi warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan raba, contohnya bangunan, pakaian, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produksi. Mencari tahu sejarah warisan budaya di daerah. Sebelum kakak melanjutkan materi, di sini kakak akan menjelaskan cara menjaga warisan budaya. Warisan budaya tentu akan rusak bahkan hilang jika kita tidak menjaganya dengan baik, dan banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga warisan budaya tersebut agar kelak masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, adik tahu pencak silat kan, Dek? Tahu Kak. Nah, pencak silat itu merupakan bela diri tradisional dari berbagai suku di Indonesia dan tersebar melalui kesenian Melayu, Nusantara, dan negara lainnya. Bisa disebut karate dan taekwondo. Ya. Seni Borobudur. Adek tahu seni Borobudur kan? Tahu. Kemudian ke topik B, yaitu kondisi perekonomian di daerahku. Pernahkah
Pernahkah adik melihat kesibukan pagi hari di sekitar kalian? Pada pagi hari suruh akan sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas. Dari itu anak-anak bersiap untuk sekolah. Ayah bersiap ke tempat kerja, bahkan mungkin ibu juga bersiap bekerja atau pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarga. Ya Kak. Dari pagi hari aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali bergerak seperti yang kalian ketahui. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Yuk kita pelajari bersama. Ya. Yang pertama itu mengidentifikasi aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama itu guru akan memberikan lembar kerja berisi tabel tentang aktivitas ekonomi, dan yang kedua itu amati lingkungan di sekitar. Ya Kak. Aktivitas ekonomi masyarakat, aktivitas ekonomi di masyarakat sangat beragam. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, pertambangan, dan perindustrian. Ada yang bekerja di perkantoran, bank, sawah, ladang, tempat-tempat pembelanjaan, pabrik, pelabuhan, dan tempat lainnya. Ya Kak. Berikut beberapa contoh aktivitas masyarakat. SDA ada jenis aktivitas ekonomi, kondisi geografi, dan sumber daya yang dimiliki suatu tempat akan sangat berpengaruh pada jenis aktivitas perekonomian di masyarakatnya. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki, jasa semakin mudah pula pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Ya Kak. Jika kondisinya berlimpah, sumber daya tersebut akan didistribusikan ke daerah lainnya. Sebaliknya, jika daerah setempat sumber daya yang diperlukan tidak tersedia atau sedikit, maka sumber daya tersebut akan didatangkan dari tempat lain. Ya. Dengan demikian, semua kebutuhan masyarakat setempat dapat terpenuhi. Ya. Salah suatu barang kebutuhan masyarakat dapat diproduksi di daerah sendiri menggunakan sumber daya alam yang ada, maka barang tersebut dapat dikatakan sebagai barang asli atau barang khas daerah tersebut. Jika produksi memiliki kualitas unggul, maka akan menjadi produksi kebanggaan daerah. Faktor pendukung kondisi perekonomian daerah selain kondisi geografi dan kesediaan sumber daya, faktor yang mendukung kondisi perekonomian di suatu daerah dapat kalian pelajari melalui cuplikan berita berikut. Bangunan jembatan dan jalan infrastruktur. Akibat kerusakan jalan di KM 20 Berau, pasokan gas dan ayam terhambat. Kerusakan jalan Trans Kalimantan, proses Berau Belongan mengakibatkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Dan juga ada gas LPG 3 kg misalnya terjebak dalam antrian panjang. Begitu pula pasokan ayam, potongan sayuran, dan ikan laut dari daerah Berau terhambat sampai di tujuan. Ya. Ciri-ciri khas daerahku yaitu ada makanannya, ya, barang dan benda, dan bangunan ke tempat. Produk unggulan daerah. Saat kita berwisata ke kota lain, membeli oleh-oleh ketika hendak pulang. Misalnya oleh-oleh yang kita beli merupakan ciri khas daerah tersebut, baik itu berupa makanan ataupun barang. Makanan atau barang yang dijadikan oleh-oleh merupakan contoh produksi unggulan daerah. Ya Kak. Nah, di sini ada teknologi, adik ya. Pada tahun 2017, para petani padi di Kabupaten Purbalingga mulai beralih menanam padi jenis unggul yang memiliki masa panen yang lebih pendek, yaitu 70 hari. Pada ini lebih tahan lama. Padi ini lebih tahan lama, memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap lingkungan, tidak mudah roboh, dan bisa memiliki bulir padi sampai 400 bulir di setiap rumpunya. Dengan masa tanaman pendek, maka daerah dapat dipanen 3-4 kali, adik ya, dalam setahun, sehingga diharapkan persediaan
beras akan lebih, sehingga selain bisa memenuhi kebutuhan warga juga bisa didistribusikan ke daerah lain sebagai produk unggulan Purbalingga. Nah, di sini kakak akan melanjutkan lagi beberapa materi. Sebelum melanjutkan beberapa lagi materi, adik apakah ada pertanyaan? Ada Kak, Ya. apa saja membantu aktivitas perekonomian di daerahku? Ya Kak, apakah aktivitas perekonomian andalan daerahku ya Kak? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di daerahku ya Kak? Baik, tadi tiga pertanyaan dari adik itu akan kakak jawab. Ya, Yang pertama itu apa saja bentuk aktivitas perekonomian di daerahku. Di daerah pesisir utara, aktivitas perekonomian dapat dilihat dalam berbagai bentuk termasuk sektor jasa, perdagangan, pariwisata, dan industri. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu apakah aktivitas perekonomian dalam daerahku? Jawabannya itu aktivitas perekonomian daerah andalanku yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali adalah pariwisata. ya, Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu adik kan bertanya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerahku. ya, Jawabannya yaitu pengembangan potensi lokal, identifikasi dan pemanfaatan potensi lokal seperti sumber daya alam, kerajinan, pariwisata, dan pertanian untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan di daerah. ya Kak. Nah, di sini kakak melanjutkan lagi satu materi yaitu sumber daya manusia. Ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau dalam kurung BRSDM terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Ya Kak. Salah satunya dengan gencar melakukan pelatihan diverifikasi pengolahan ikan bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolahan ikan. Ya Kak. Setiap pelaku utama, baik nelayan, pembudidaya, pengolahan ikan, harus memanfaatkan kompetensi yang telah dipelajari dan aktif mengembangkan diri sehingga mampu bersaing dan meningkatkan usaha dijalankan pesan kepala. Ya Kak. Ya dek, baik. Apakah ada kurang jelas lagi materi? Tidak Kak. Baik, terima kasih adik ya karena telah em, eh, karena telah memberikan pertanyaan dan apakah materi dari kakak ada yang kurang dimengerti? Tidak Kak. Oh ya baik, nah sekian di